Di awal scene kita diperlihatkan monster Garo yang berhadapan dengan Saitama. Garo tidak percaya dengan ucapan Saitama sebelumnya. Saitama baru serius menghadapi Garo padahal pertempuran mereka sudah dimulai dari tadi. Namun dengan wajah tanpa ekspresinya itu, Saitama menjawab jika mulai dari sini Saitama akan serius melawan Garo. Setelah itu Saitama berjalan ke sebelah kiri dan perlahan menjauhi Garo. Si botak seperti sedang mencari posisi yang pas untuk ancang-ancang memulai serangan berikutnya. Garo yang melihat apa yang Saitama lakukan sampai kebingungan sendiri. Dia bertanya kepada Saitama apa yang akan dia lakukan. Setelah mendapatkan posisi yang pas, Saitama menjawab jika dia akan memperlihatkan kepada Garo sedikit keseriusannya saat bertarung. Tujuannya agar Garo mau mengeluarkan keseriusannya saat bertarung menghadapi Saitama. Jadi selama ini Saitama belum pernah menunjukkan sedikit pun keseriusannya dalam bertarung guys. Termasuk dulu saat dia menghadapi Lord Boros. Berarti saat itu Saitama belum sampai menunjukkan keseriusannya juga. Dan baru sekarang ini Saitama akan menunjukkan sedikit keseriusannya. Ingat sedikit ya guys, sedikit, nggak banyak. Lalu Saitama menancapkan kedua tangannya ke dalam tanah. Dia seperti bersiap mengangkat bongkahan reruntuhan di area tersebut dalam skala besar. Lalu seketika suasana menjadi hening sesaat, dan Saitama seperti diselimuti aura yang sangat besar. Dia akan mengeluarkan gerakan super edisi serius. Garo yang melihat hal itu merasakan akan ada sesuatu yang mendekat. Insting membunuhnya merasa jika Saitama sama sekali tidak ragu dan ini akan merepotkannya. Garo penasaran. Dia ingin melihat apa yang dilakukan Saitama selanjutnya. Sedangkan si botak berkata jika dia akan melakukan lemparan batu edisi serius. Lalu Saitama mengangkat kedua reruntuhan dan bebatuan secara bersamaan ke angkasa. Dalam benaknya Garo merasa jika sepertinya akan lebih baik kalau dia mengakhiri semua ini dengan lebih cepat. Semua bebatuan dan reruntuhan terangkat ke atas. Dari belakang Saitama ada zombie man yang meregenerasi tubuhnya. Dia satu-satunya pahlawan yang tidak pingsan dan melihat dengan jelas apa yang Saitama lakukan. Ada sebuah dinding hitam yang tiba-tiba muncul di hadapan pahlawan kelas B ini. Seluruh bebatuan dan reruntuhan terangkat jauh ke angkasa. Begitu juga dengan Garo. Dalam benaknya Garo merasa Saitama begitu sombong karena bisa mengangkat reruntuhan markas asosiasi monster yang hancur itu sendirian. Garo berpikir jika Saitama melakukan ini semua untuk menyerangnya dari titik buta di balik bebatuan yang terbang tersebut, dan hal itu tidak akan mempan baginya. Karena Garo sudah terbiasa menghadapi serangan dengan puing-puing seperti itu setelah melawan Tatsumaki. Dan bagi Garo ini semua hanyalah seperti kumpulan debu saja. Lalu Garo memukul bebatuan yang terbang itu dan mencari di mana keberadaan Saitama. Dan supaya si botak juga tidak bisa bersembunyi. Beberapa saat setelah itu, Garo mulai merasakan dan menyadari ada yang aneh. Dia seperti mengambang di udara, dan sudah cukup lama dia dan bebatuan yang ada di sekitarnya terbang. Bahkan Garo juga tidak bisa melihat ke permukaan kota Z. Tiba-tiba muncul si botak dengan wajah datarnya itu dari belakang monster Garo. Lalu dia melancarkan pukulan normal beruntunnya ke tubuh Garo. Monster Garo terlambat menyadarinya dan dia terkena pukulan normal beruntun itu secara telak. Lalu Garo terlempar dan menabrak bebatuan yang jatuh itu. Garo merasa jika dia berhenti bergerak maka pria botak itu akan menghabisinya dengan mudah. Lalu Garo melompati bebatuan satu ke bebatuan lainnya dengan begitu cepat. Garo menantang Saitama untuk maju dan dia akan menyelesaikan semuanya di atas sini. Saitama melemparkan sebuah bongkahan batu ke arah Garo. Namun dengan mudahnya Garo berhasil menghancurkan bongkahan batu besar itu. Akan tetapi secara mengejutkan dari balik batu yang Garo hancurkan itu muncul si botak berjubah dengan wajah datarnya itu. Saitama bertanya kepada Garo apakah dia bisa lebih kuat lagi. Namun Garo merasa terhina. Dengan cepat dia langsung melancarkan pukulan bela diri Shinsatsu Sungeki ke arah Saitama. Namun kali ini si botak berhasil menghindari pukulan beruntun itu. Bahkan Saitama membalasnya dengan pukulan normal beruntun dua tangan. Seketika bebatuan yang melayang di sekitar mereka langsung hancur berkeping-keping. Bahkan Garo tidak mampu mengimbangi pukulan normal beruntun dua tangan yang Saitama keluarkan itu. Pukulan tersebut telah melampaui pukulan bela diri yang Garo lancarkan. Saking kesalnya Garo sampai berteriak. Dia merasa harus menjauh sebentar karena sepertinya pria botak yang dia hadapi sekarang ini sedang bermain-main dengannya. Garo melompati bebatuan dan dia mencoba untuk sedikit mundur. Dia berusaha bergerak lebih cepat dari Saitama.
Namun, di sisi lain Garo menyadari tidak akan bisa melawan Saitama jika dia terlalu berhati-hati, dan dia hanya bisa membuka sedikit ruang ketika Saitama menyerangnya lagi. Namun, dengan wajah tanpa dosanya itu, Saitama cuma memandang Garo yang melompat ke sana kemari. Bahkan dia cuma berdiri di atas bebatuan dan tidak bergerak sama sekali, guys. Melihat cara Saitama berdiri, Garo merasa jika kali ini Saitama benar-benar lengah. Akan tetapi, tiba-tiba Garo menabrak suatu dinding besar di belakangnya. Garo merasa jika permukaan tanahnya jadi ada di atas langit. Namun, setelah itu Garo baru menyadari fakta yang sesungguhnya, kalau inderanya lah yang rusak, dan lebih tepatnya Garo lah yang jatuh ke tanah. Ternyata usaha Saitama dengan mengangkat bebatuan tadi adalah cara agar Garo bisa tertangkap. Mirip seperti serangga di dalam sangkar yang dimainkan anak-anak. Garo merasa apa jangan-jangan pria botak yang ada di hadapannya ini selama ini cuma mengajaknya bermain-main saja. Bahkan Garo mulai bingung apakah pria botak satu ini benar-benar seorang pahlawan. Setelah itu Saitama mendarat dan dia bertanya kepada Garo apakah dia sudah tidak kuat lagi untuk bertarung. Dan benarkah dia adalah Garo, sang pemburu pahlawan? Namun anehnya Garo sama sekali tidak bangun, guys. Bagi Saitama, semua itu adalah hal wajar kalau sudah berakhir seperti ini. Karena menurutnya, di mana-mana monster memang selalu kalah pada saat terakhir. Menurut si botak, tekadlah yang menentukan pemenang. Dan pada akhirnya menurut Saitama, Garo sama sekali tidak serius. Saitama meminta Garo setelah dia kalah untuk menghentikan perburuan pahlawannya yang menyedihkan itu. Saitama berkata jika bertarung dengan Garo sekarang ini sama sekali tidak menyenangkan. Diiringi bebatuan yang jatuh dari langit, Garo masih saja belum berdiri dan dia sama sekali tidak bergerak. Dalam benaknya, Garo sangat tidak terima dengan apa yang Saitama katakan barusan, guys. Dia merasa jika si botak selama ini cuma bercanda, karena dia bertarung selama ini hanya untuk bersenang-senang saja. Garo membayangkan seperti sedang bermain dengan Saitama di suatu arena permainan, dan dia kalah. Lalu Garo teringat dan membayangkan wajah mantan gurunya yaitu Silver Fang. Garo menyadari apa yang dimaksud dengan rasa sakit, dan dia juga ingin menunjukkan rasa sakit itu kepada Saitama. Setelah itu Garo kembali bangkit dan memasang kuda-kuda untuk bersiap menyerang Saitama lagi. Kali ini Garo akan menyerang Saitama dengan caranya sendiri. Lalu Garo seperti meledakkan diri dan bebatuan di sekitarnya pun ikut terhempas, diiringi cahaya yang cukup terang. Dengan cepat Garo berusaha memukul Saitama. Namun Saitama berhasil mengimbangi kecepatan Garo. Dia langsung memegang tangan pemburu pahlawan itu. Namun dengan sigap Garo langsung menarik tangan si botak dan malah menangkap tangan Saitama. Setelah itu Garo menjepit lengan kiri Saitama dengan kedua kakinya dan mencoba membanting si botak. Namun usahanya tidak berhasil, malah Saitama yang mengayunkan lengannya dan membenturkan Garo ke tanah beberapa kali. Melihat usahanya gagal, Garo langsung melompat dan berpijak di atas bebatuan yang sedang jatuh itu. Garo tahu jika usahanya barusan tidak akan berguna untuk mengalahkan pria botak satu ini. Dia perlu lebih banyak kecepatan dan gerakan kilat. Dengan cepat, Garo melompati bebatuan satu ke bebatuan lainnya yang jatuh itu. Melompat ke kiri, ke kanan, atas, bawah secara tidak beraturan. Namun, Saitama sama sekali tidak beranjak dari tempat dia berdiri dan cuma melihat Garo saja yang melompat ke sana kemari. Semakin lama, gerakan Garo semakin cepat, lalu dia muncul di belakang Saitama. Saitama langsung melirik ke belakang, namun dengan cepat Garo langsung berpindah ke depan. Lalu dia melancarkan pukulan bela diri dengan sangat cepat. Akan tetapi Saitama berhasil mengimbangi serangan yang Garo lancarkan. Lalu si botak berhasil memukul Garo sampai membuatnya terlempar jauh ke bawah tanah. Garo semakin tidak terima. Dari bawah tanah dia mengangkat keruntuhan bebatuan itu secara bersamaan dan melemparkannya ke arah si botak berjubah. Namun secara mengejutkan Saitama malah menyerang Garo dengan cara menembus bebatuan yang Garo lemparkan itu. Dalam benaknya Garo merasa bingung. Dia butuh sesuatu yang lebih, entah itu teknik, rencana, kecepatan, serangan, ataupun kekuatan. Spesifiknya apakah itu Garo juga tidak tahu, guys. Dia kebingungan bagaimana cara mengalahkan pria botak satu ini. Lalu sambil menunjukkan wajah tanpa ekspresinya itu, Saitama memukul Garo sampai membuatnya terbang ke angkasa. Garo merasakan jika kekuatan yang Saitama tunjukkan terasa tidak masuk akal. Baginya semua ini tidak adil, karena Saitama seolah tercipta akibat ketidakadilan di dunia ini, dan dia seperti perwujudan dari ketidakadilan itu. Tapi di sisi lain Garo juga sudah tahu akan hal tersebut.
dan menurutnya dunia memang tidak adil. Keadilan dan kejahatan ditentukan oleh orang lain, dan begitulah dunia ini berjalan. Garo yang terlempar ke angkasa itu merasa jika untuk melawan kekuatan ketidakadilan yang dikenal sebagai keadilan, dia harus mendapatkan kekuatan ketidakadilan yang dikenal sebagai kejahatan. Ah, muter-muter kan penjelasannya. Untuk mengalahkan makhluk yang tidak adil yang dikenal sebagai pahlawan, Garo harus bersikap tidak adil pada dirinya sendiri. Sedangkan si botak dengan wajahnya belinya itu cuma melihat Garo yang dia hempaskan ke angkasa sambil berkata, apa-apaan ini semua. Secara tak terduga, meski Garo sudah mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia masih belum dapat membuat Saitama merasa bergairah untuk menikmati pertarungan. Apakah setelah ini Garo berhasil membalikkan keadaan atau dia akan benar-benar dikalahkan? Sayang sekali, webcomic One Punch Man chapter 90 dan 91 telah berakhir.